Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat dalam mengikutinya, dan mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita katakan lebih indah dari permata. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hamba-Mu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang membenci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang, maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian, ketahuilah raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin, dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dan dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Jarud dan Abiatar, imam-imam itu, dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja, kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi
5 menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita belajar firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yaitu saya membagikan tema bagi kita semua, kekuatan pengampunan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau hari kemarin kita belajar firman Tuhan, bagaimana Absalom telah mati, dan tema kita hari yang kemarin yaitu kematian akibat dosa. Yaitu kita melihat bahwa Absalom mati karena perbuatannya sendiri. Dan saat ini sidang jemaat Tuhan kita belajar yaitu tentang kekuatan pengampunan. Kalau hari kemarin kita berbicara tentang kematian Absalom, sidang jemaat Tuhan kita melihat ketika Absalom mati, ketika Absalom meninggal, Raja Daud sangat sedih. Mengapa sedih? Karena Absalom adalah anaknya sendiri. Namun sebenarnya Absalom tidak perlu bersedih. Kematian, maksudnya Daud tidak perlu bersedih. Karena apa? Kematian Absalom itu merupakan suatu kemenangan bagi Raja Daud sendiri. Namun kita melihat bagaimana respon Raja Daud. Dia sangat bersedih, dia sangat bersusah hati, sehingga dia selalu meratap, Absalom anakku, Absalom anakku. Sehingga kita melihat ada salah seorang mengatakan, mengapa engkau bersedih? Bukankah ketika Absalom mati itu merupakan suatu kemenangan bagimu dan bagi rakyatmu? Tapi Raja Daud terus bersedih, terus berkabung. Oleh karena itu saat ini kita mau belajar firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian orang yang merasa berpengalaman dalam hidup suka memberi nasihat. Jangan terlalu cepat mengampuni. Ini nasihat yang perlu diingat. Betapa mengampuni itu bukan tindakan yang bisa dilakukan secara spontanitas. Atau contohnya ketika teman kita berbuat salah kepada kita, terus kita langsung, iya saya memaafkannya gitu. Ketika kita memaafkannya, kita pasti akan berpikir dulu. Kita akan berpikir apakah kita mengampuni dia atau tidak. Apakah pasti kita akan mengingat kesalahannya walaupun itu berat. Walaupun memang kita mengampuni, tetapi kita tidak langsung memberikan pengampunan. Pasti kita akan berpikir dulu, akan memikirkan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita mengampuni? Mungkin kita mengampuni, tapi mungkin dengan jangka waktu yang perlu waktunya agak lama. Dan tidak langsung spontanitas ketika langsung salah langsung diampuni, tidak. Jadi inilah yang realita yang dialami oleh Raja Daud sendiri. Raja Daud menunjukkan ekspresinya yang langsung mengampuni, langsung memberikan pengampunan kepada Absalom. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pemberontakan Absalom membawa Raja Daud pada konflik yang berat dan besar. Daud tahu bahwa Absalom berani memberontak karena ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung. Artinya di balik pemberontakan Absalom ada pengikut yang menentang dan memusuhi Raja Daud. Daud sadar dengan situasi demikian. Sidang jemaat Tuhan, pengalaman hidup Daud menjadi guru yang baik baginya. Saat ia dikejar Saul, pengalaman itu mengajarkan kebijaksanaan kepadanya. Daud tidak mendendam kepada Saul. Urapan yang diterima Saul sebagai raja tetap dipandang dengan hormat. Pengalaman ini sangat berharga ketika ia harus menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Berharga ketika ia harus menghadapi orang-orang yang dimusuhinya.
Daud bersikap tidak memusuhi mereka. Ia sadar bahwa yang memberontak adalah rakyatnya dan mereka butuh pengampunan. Hanya pengampunan yang dapat memulihkan martabat mereka. Ketika Simei bin Gera sujud di depan raja menyatakan penyesalan, raja tidak keberatan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti saya bilang, mungkin secara manusia terkadang ketika orang yang membuat salah kepada kita kadang untuk memberikan maaf kita butuh waktu untuk memaafkannya. Tetapi kita melihat bagaimana respon Raja Daud walaupun anaknya Absalom sudah memberontak, sudah menyakiti hati dia dan mau merebut kerajaannya. Tetapi kita melihat di sini bahwa Raja Daud dia memberikan pengampunan kepada Absalom anaknya sendiri. Pengampunan yang luar biasa. Dia tidak pandang kesalahan anaknya, dia tidak pandang kesalahan Absalom, tetapi dia menunjukkan pengampunan itu melalui kesedihannya, melalui dia meratapi Absalom. Dalam hal itu dia tidak melihat kesalahan Absalom, tetapi dia sadar bahwa Absalom adalah anaknya. Oleh karena itu, kalau terus mencari kesalahan Absalom, maka masalah tidak akan selesai. Itu yang dipikirkan oleh Raja Daud. Dan yang dia pikirkan adalah mengampuni. Jika ada pengampunan, maka semuanya akan terselesai dengan baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Oleh karena itu, seperti renungan harian pada hari ini, kekuatan pengampunan akan memberikan kelegaan bagi kita. Kita boleh belajar dari Raja Daud, walaupun orang-orang yang di sekitarnya memikir itu adalah pikiran yang salah, tetapi dia punya pengalaman. Raja Daud punya pengalaman yang besar, bahwa ketika dia mengampuni, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidupnya. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari kita mengampuni apapun kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan renungan firman Tuhan. Materikan firman-Mu supaya kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.